Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Anggar Sakti dengan NIM 181080 2006. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Nah, hari ini kita belajar tentang golongan 7A di sistem periodik, yang lebih tepatnya sering disebut golongan halogen. Nah, sebelum kita memaparkan materi tentang golongan halogen, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan yang satu ini. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya pun menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka dia menjadikan 7 langit dan 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami menjadikannya sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surah Fussilat ayat 11-12. Sebelum kita panjang lebar tentang bagian-bagian dari halogen, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang apa sih halogen ini. Nah, halogen ini berasal dari 2 kata, halos dan ganes. Halos itu yang artinya garam dan ganes artinya pembentuk. Nah, halogen ini unsur kimia yang berada di golongan 7. Juga halogen ini yang unsur non-logam yang paling reaktif. Nah, bagian dari golongan halogen ini yaitu fluorin dengan lambang F, klorin, bromin, iodin, astatin, dan unun septium. Yang pertama, fluor. Fluor adalah unsur kimia yang di dalam tabel periodik yang memiliki lambang F dan nomor atomnya yaitu 9. Nah, fluor ini merupakan gas halogen yang univalen yang beracun, yang berwarna kuning, hijau, yang paling reaktif dan paling secara kimia dan elektronegatifnya dari seluruh unsur. Kemudian dalam bentuk murninya, unsur ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pembakaran kimia parah pada kulit. Nah, yang kedua yaitu klor. Klor adalah suatu unsur kimia dengan lambang Cl dengan bentuk nomor atomnya yaitu 17. Dalam bentuk ionnya, klorida ini yaitu unsur adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang selain di alam dengan jumlah yang sangat berlimpah. Kemudian yang ketiga yaitu brom. Brom adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol Br yang memiliki nomor atom yaitu 35. Unsur ini membentuk cairan berwarna merah dengan suhu kamar yang memiliki reaktivitas di antara klor dan iodium. Dalam bentuk cairannya yaitu unsur ini bersifat korosif dan pada jaringan manusia, dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin ini bersifat toksik. Yang keempat yaitu iodin. Nah, iodin ini unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki lambang I dengan nomor atom yaitu 53. Unsur ini memiliki reaktivitas yang paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Dan yang kelima yaitu astatin. Nah, astatin adalah suatu unsur kimia yang memiliki lambang At dengan nomor atom yaitu 85. Nama unsur ini berasal dari Yunani yaitu astatos yang memiliki arti yaitu tidak stabil. Unsur ini termasuk golongan halogen dan merupakan radioaktif yang membentuk secara alami melalui peluruhan uranium 235 dan uranium 238. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron pada halogen ini selalu diakhiri yaitu 2s2 dan 2p5. Jika ditotalkan yaitu 7 semuanya. Nah, kemudian unsur-unsur halogen ini yaitu F yaitu 9 nomor atomnya, Cl yaitu 17, Br yaitu 35, iodium yaitu 53 dan astatin yaitu 85. Nomor atom fluor sampai iodium yaitu bertambah besar. Nah, jari-jarinya juga bertambah besar. Hal ini dikarenakan nomor atom bertambah besar menyebabkan bertambahnya pula jumlah kulit.
Nah, sehingga jarak antara inti atom ke kulit terluar itu semakin jauh, sehingga gaya tarik menariknya juga melemah. Nomor atom fluor sampai ke iodium yaitu bertambah. Nah, untuk jari-jarinya yaitu bertambah besar. Hal ini dikarenakan seperti tadi untuk nomor atomnya itu bertambah besar, menyebabkan bertambahnya jumlah kulit, sehingga jarak antara inti atom ke kulit terluar itu semakin jauh dan gaya tarik menariknya itu semakin lemah. Untuk keelektronegatifan dari fluor sampai astatin yaitu dari atas ke bawah itu semakin rendah, karena gaya jari-jarinya juga semakin banyak, otomatis semakin lemah gaya tarik menariknya. Untuk wujud dari halogennya yaitu untuk fluor sama klorin yaitu gas, sedangkan bromin yaitu cair, dan iodin dan astatin yaitu padat. Sekarang kita masuk ke sifat kimia unsur halogen. Yang pertama, kereaktifan. Unsur halogen adalah unsur yang reaktif. Kereaktifan halogen ini dipengaruhi oleh keelektronegatifan. Nah, semakin tinggi keelektronegatifannya, maka semakin reaktif unsur tersebut. Nah, unsur-unsur ini yang reaktif, hal ini terbukti keberadaannya di alam sebagai senyawa karena dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Yang kedua yaitu kelarutan. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin yaitu dengan air semakin berkurang. Fluor selain larut juga bereaksi dengan air. Persamaan reaksinya yaitu 2F2 ditambahkan 2H2 menjadi 4HF ditambah O2. Yang ketiga yaitu daya oksidasi. Pada golongan halogen ini oksidasinya yaitu sangat kuat. Sifat oksidator halogen ini dari atas ke bawah maka semakin lemah, sehingga halogen dapat mengoksidasi ion halida. Halogen ini memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Nah, halogen ini juga merupakan unsur non-logam yang paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Selanjutnya kita ke pembuatan. Yang pertama yaitu pembuatan fluorin. Fluorin dibuat dari elektrolisis asam fluorida HF. Sebagai bahan baku untuk membuat HF diperoleh dari CaF2 yang direaksikan dengan H2SO4 pekat. Kemudian HF yang diperoleh dicampur dengan KHF2 cair. Yang kedua yaitu pembuatan klorin atau Cl2, yaitu memiliki dua cara reaksi redoks dan cara elektrolisis. Yang pertama, cara reaksi redoks. Dalam laboratorium, klorin dibuat dengan mengoksidasi ion klorida. Sebagai oksidator digunakannya yaitu MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 atau CaOCl2. Nah, persamaan reaksinya bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, cara elektrolisis. Dalam industri, klorin dibuat dengan mengelektrolisis larutan natrium klorida pekat dengan menggunakan elektroda inert dan menggunakan diafragma. Sebagai elektroda dipakai grafit. Nah, persamaan reaksinya juga kita bisa lihat. Pembuatan unsur yang ketiga yaitu bromin atau Br2. Sama seperti tadi, cara pembuatannya yaitu cara reaksi redoks dan cara elektrolisis. Dalam industri, yang pertama itu cara reaksi redoks. Dalam industri, bromin dibuat dengan mengoksidasi ion bromida yang terdapat di air laut dengan klorin. Nah, persamaan reaksinya yaitu Cl2 ditambahkan 2Br akan menghasilkan Br plus 2Cl-. Dengan mengalirkan ke udara ke dalam air brominnya dapat dikeluarkan karena mudah menguap. Di dalam laboratorium, bromin dibuat dengan cara memanaskan campuran NaBr ditambahkan MnO2 dan H2SO4 pekat. Yang kedua yaitu cara elektrolisis. Nah, bromin ini dibuat dengan mengelektrolisis larutan garam MgBr2 dengan menggunakan elektroda inert.
Persamaan reaksinya bisa kita lihat di atas. Pembuatan unsur halogen yang terakhir yaitu pembuatan astatin. Pembuatan astatin ini termasuk golongan halogen dan merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium 235 dan uranium 238 atau dihasilkan dari integrasi deuterium dan uranium dengan neutron. Yang selanjutnya ke kelimpahan. Nah, kelimpahan yang pertama yaitu fluor. Fluor ini ditemukan di bumi sekitar yaitu 0,02%. Ditemukannya di mineral. Nah, yang kedua yaitu klor. Klor juga ditemukan sekitar 0,02% di alam dengan gas yaitu Cl2. Senyawa dalam kerak bumi ini sebagai mineral seperti karnalit dan silfit. Yang ketiga yaitu bromin. Bromin ini terdapat sebagai sebagai garam magnesium dan garam logam alkali di dalam air laut. Nah, kemudian dalam kerak bumi ini brom itu mineral bromagiritnya itu AgBr atau ditemukan dengan di perairan laut dengan kadar yaitu 4.500 sampai 5.000 ppm. Nah, kemudian untuk iodin yaitu iodin ini ditemukan dalam jumlah yang sangat berlimpah di garam yaitu NaIO3. Iodin ini ditemukan senyawa nal sebagai nal banyak terdapat di sumber air. Nah, kemudian untuk kelimpahan astatin ini ditemukan sekitar 30 gram di kerak bumi ini. Nah, memiliki sifat iodium yang membentuk senyawa antar halogen yaitu ATL, ATBr dan ATCl. Tetapi belum bisa diketahui apakah AT ini dapat membentuk senyawa diatomik atau seperti unsur halogen lain. Yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir yaitu manfaat. Nah, banyak sekali manfaat dari unsur halogen ini. Yang pertama untuk fluor yaitu bisa sebagai pendingin atau kulkas ataupun AC, bisa menjadi teflon ataupun pasta gigi. Yang kedua yaitu klor. Nah, klor itu sebagai pemutih pakaian bisa, kemudian sebagai garam dapur dan korek api. Dan yang ketiga yaitu bromin. Nah, bromin ini bisa jadi obat penenang dan bisa sebagai kamera fotokromi. Dan yang keempat yaitu untuk iodin. Nah, iodin ini bisa mencegah penyakit gondok, yang juga obat salep dan kamera. Dan yang kelima yaitu astatin. Nah, astatin ini bisa untuk medis atau radiasi terapi dan untuk bisa menjaga kekebalan tubuh dan penangkal radiasi bebas. Sedikit tambahan, unsur halogen ini dapat bereaksi dengan logam, halogen itu sendiri, metaloid, gas mulia. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.